Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Ananda semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Ternyata itu juga harus disyukuri ya, karena kita juga harus melaksanakan aktivitas seperti biasa termasuk melakukan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah Islam, yaitu tentang tema sejarah pemerintahan Islam di Andalusia. Nah, Anda tahu nggak Andalusia itu mana? Andalusia itu merupakan suatu tempat yang saat ini kita kenal dengan Spanyol atau Portugal. Nah, kenapa Andalusia itu penting bagi umat muslim? Karena Andalusia merupakan pintu masuk agama Islam hingga akhirnya menguasai seluruh wilayah benua Eropa. Nah, di sini ada beberapa tujuan adanya pembelajaran tentang tema ini. Diharapkan Anda semua itu dapat mengetahui tentang sejarah pertumbuhan Islam di Andalusia, kemudian perkembangan Islam di Andalusia, mengetahui tentang sejarah keruntuhan Islam di Andalusia, serta kita semua itu dapat mengetahui keteladanan dari pemerintahan Islam di Andalusia. Nah, ini ada peta yang bisa Anda lihat batas-batas wilayah Andalusia. Di sebelah timur dan tenggara itu ada Laut Merah, kemudian di sebelah selatan itu ada benua Afrika, sebelah barat ada Samudra Atlantik, dan utara ada Teluk Piski. Nah, di sini Andalusia juga dikenal dengan nama Semenanjung Iberia, ya, yaitu wilayah Spanyol dan Portugal. Nah, kemudian Ananda, kita juga akan mengenal nih tentang bagaimana sih kondisi Andalusia sebelum kedatangan Islam. Nah, ternyata dulu ketika Islam belum masuk ke Andalusia, di sana terjadi yang namanya pembagian kelas sosial, di mana ada kelas 1 itu dari golongan penguasa seperti raja, pembesar istana, pemuka agama, dan tuan tanah besar. Sedangkan untuk kelas kedua itu terdiri dari tuan-tuan tanah kecil. Nah, yang ketiga ini yang tergolong dari para budak, kemudian para buruh tani, nelayan, dan pengembala. Nah, ketika sebuah wilayah atau lingkungan itu ada pembagian kelas sosial, bisa dipastikan kondisi masyarakatnya itu bisa dibilang memprihatinkan. Kenapa? Karena bagi kelas yang tinggi bisa melakukan sesuka hati, nanti menindas untuk kelas-kelas di bawahnya. Nah, kemudian pada saat itu di Andalusia itu dikuasai oleh seorang raja, yaitu Raja Witiza yang dari kerajaan Gothia Barat. Nah, disinilah akhirnya ketika Raja Witiza meninggal, terjadi perebutan kekuasaan antara Raja Rodrik dengan putranya Witiza. Nah, terjadinya perebutan wilayah atau perebutan kekuasaan dari Raja Rodrik dengan putra Witiza inilah yang menjadi pintu masuknya Islam ke Andalusia. Nah, di sini ada beberapa tokoh ya yang dapat kita ketahui. Ini beberapa tokoh baik dari kerajaan Andalusia maupun dari pemimpin Islam. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang adanya tokoh-tokoh pejuang Islam yang berada di Andalusia. Nah, di sini Ananda, ternyata sebelum Islam masuk ke Andalusia itu pemerintahan Islam sudah berada di Damaskus, yaitu kerajaan Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus dengan khalifah namanya Khalifah Al-Walid. Nah, Khalifah Al-Walid ini memiliki beberapa gubernur-gubernur di bawah kepemerintahannya, termasuk salah satunya itu adalah Gubernur Musa bin Nusair yang ditempatkan di Afrika Utara. Nah, Musa bin Nusair ketika mendapat tawaran dari Graf Julian karena adanya peluang untuk umat Islam masuk ke wilayah Andalusia, Musa bin Nusair tidak langsung beliau langsung ke Andalusia, tidak, tetapi beliau menunjuk dua orang ya. Yang pertama menunjuk Thorif bin Malik, yang kedua Thorik bin Ziyad. Nah, sekarang kita akan mengenal dulu tentang tokoh-tokoh yang berada di kerajaan kerajaan Gothia ya di sini. Nah, di sini ada beberapa tokoh. Ada Graf Julian. Di sini Bu Syada akan mengenalkan dulu siapa itu Graf Julian. Nah, Graf Julian itu adalah bagian dari pemerintahan kerajaan Andalusia ya, yang dia ditugasi untuk menjaga perbatasan. Nah, sedangkan putra Witiza itu kan tadi
mau melakukan perlawanan terhadap Raja Rodrik. Nah, akhirnya kenapa Graf Julian itu kemudian mengajak Musa bin Nusair, karena Graf Julian ini juga tidak setuju dengan kepemerintahannya Raja Rodrik. Nah, Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara dengan kepemerintahan Islam di Afrika Utara itu melihat peluang bahwa tawaran untuk masuknya Islam ke Andalusia dari Graf Julian itu merupakan peluang untuk menyebarkan atau futuhat Islam ke wilayah Andalusia. Tetapi Musa bin Nusair tidak mengambil kebijakan sendiri. Beliau berkoordinasi dengan pimpinan di atasnya, yaitu kepada Khalifah Al-Walid. Nah, di sini Khalifah Al-Walid kemudian menyetujui dan akhirnya ditunjuklah Thorif bin Malik dan Thoriq bin Ziyad. Nah, kemudian di sini ada beberapa faktor kenapa Musa bin Nusair itu menerima permohonan dari Graf Julian, ya. Kenapa? Karena yang pertama, penduduk Andalusia itu pernah juga terlibat peperangan dengan penduduk di Afrika Utara. Padahal di sini di Afrika Utara itu wilayah kekuasaan Islam. Kemudian kerajaan Andalusia ini juga pernah membantu tentara Romawi untuk melawan wilayah-wilayah yang berada pada wilayah kekuasaan Islam di Afrika Utara. Nah, di sini Ananda kita bisa melihat beberapa potret gambaran di mana Thoriq bin Ziyad dengan 7.000 pasukannya itu melewati sebuah selat. Nah, selat yang kita kenal sampai saat ini itu di peta ada ya, namanya Gibraltar. Kalau dulu kita menyebutnya Jabal Thoriq atau Gunung Thoriq. Nah, kenapa penamaannya itu juga bagian dari nama Thoriq bin Ziyad? Karena ini sebagai bukti bahwa tempat inilah di mana Thoriq bin Ziyad mendarat kemudian memimpin pasukan untuk melawan Raja Rodrik. Dan jadi kita bisa lihat ya, ada gunung itu namanya Jabal Thoriq atau Gunung Thoriq. Nah, kemudian di sini ada strategi kenapa Thoriq bin Ziyad bisa berhasil menaklukkan Raja Rodrik. Nah, salah satu strateginya adalah Thoriq bin Ziyad membakar seluruh kapal kaum muslimin sehingga tidak ada kesempatan bagi kaum muslim untuk kembali ke Afrika Utara. Nah, ternyata strategi membakar kapal seluruh kaum muslimin ini bukan malah menyurutkan semangat kaum muslimin, justru itu menjadi semangat lagi bagi kaum muslimin untuk berjihad, berjuang untuk melawan kerajaan Andalusia dan memperjuangkan agama Islam di sana. Nah, kemudian di sini ketika Islam sudah masuk ke Andalusia, kemudian ada beberapa tahapan-tahapan perkembangan Islam di Andalusia, ya. Kalau kita periodisasinya ada 6. Jadi pada periode pertama itu Andalusia dipimpin oleh pemerintah yang dipusatkan, ya. Jadi pemerintah pusatnya berada di Damaskus, ya. Jadi masih memiliki keterkaitan dengan pimpinan yang berada di atasnya, yaitu Daulah Umayyah. Kemudian pada periode kedua itu ada pada periode tahun 755 sampai 912 itu akan atau bergelar amir atau panglima atau gubernur. Nah, yang ini tidak tunduk pada pemerintah pusat yang kita mengenalnya dengan periode kerajaan Cordoba. Nah, kemudian ada periode ketiga. Nah, ini pada periode ketiga ini penguasa Damaskus itu sudah mulai runtuh. Ya, kemudian kerajaan Islam itu sudah mulai terpisah-pisah hingga pada periode keempat pada tahun 1013 itu muncul 30 kerajaan kecil atau kita mengenal dengan muluk atau waif. Jadi kerajaan Islam itu terpecah-pecah menjadi 30 kerajaan kecil yang masing-masing itu tidak saling bekerja sama untuk memajukan atau untuk bekerja sama berkoordinasi menyatukan seluruh kerajaan. Nah, pada periode kelima ini karena tadi sudah mulai muncul terjadinya perpecahan-perpecahan, ini pada periode kelima ada 2 kerajaan Islam yang berpusat di Afrika Utara yang berinisiatif juga untuk menyatukan kembali Islam di Andalusia, yaitu kerajaan Muwahhidun dan Murabitun. Nah, tetapi di sini pada periode ke-6 Ananda itu benar-benar periode di mana kerajaan Islam hanya tersisa 1 kerajaan saja, yaitu kerajaan atau dinasti Bani Ahmar yang berpusat di Granada. Kalau Ananda tahu istana Alhambra,
itu adalah benteng terakhir pertahanan umat muslim di Andalusia atau di Granada tepatnya. Nah, di sini ada beberapa fase runtuhnya pemerintahan Islam di Andalusia. Di awal keruntuhan ya, itu dimulai dari saat pemerintahan Islam yang berpusat di Damaskus, yaitu Daulah Umayyah, yaitu pada masa Khalifah Hisham al-Mu'tad ya. Kemudian pada masa Khalifah Hisham al-Mu'tad itu mulai muncul konflik internal, yaitu antar kerajaan Islam sendiri itu mulai muncul konflik. Nah, kemudian pada proses keruntuhan itu pada masa meninggalnya Perdana Menteri Ibnu Amir al-Mansur. Ini setiap penguasa di daerah-daerah mengklaim dirinya sebagai pemilik kekuasaan di wilayah tersebut, jadi berdaulat di wilayahnya sendiri, sehingga tadi terpecah-pecah menjadi 30 kerajaan kecil yang mereka saling menyerang. Terlebih ada pengaruh dari kerajaan Kristen yang pada saat itu dipimpin oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand yang terus melakukan perlawanan terhadap kerajaan Islam pada saat itu. Nah, kemudian di pasca keruntuhan Ananda itu ini sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena Ratu Isabella dan Raja Ferdinand pada saat itu mengajak kerjasama dengan kerajaan Islam yang terakhir, yaitu kerajaan Bani Ahmar. Nah, pada waktu itu terjadilah perjanjian kerjasama antara Ratu Isabella dan Raja Ferdinand dengan khalifah dari Bani Ahmar. Ya, Bani Ahmar tadi adalah kerajaan yang tersisa terakhir di Andalusia. Nah, ternyata perjanjian yang disepakati itu ternyata tidak benar-benar diwujudkan oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Akhirnya apa? Di pasca keruntuhan seluruh kaum muslimin termasuk kerajaan Bani Ahmar itu ya nak ya, itu hanya dikasih 2 pilihan. Yang pertama, kalau dia tetap dengan agama Islam, dia harus meninggalkan bumi Andalusia. Yang kedua, kalau dia mau tetap tinggal di Andalusia, dia harus ganti nama dan ganti agama. Nah, inilah pembelajaran untuk kita Ananda, bahwa tidak ada dalam sejarah Islam ketika suatu negara, kemudian suatu negara ini tidak dikuasai Islam, kemudian agama Islam masuk. Agama Islam tidak pernah memaksakan kepada penduduknya untuk memeluk Islam. Justru dengan kesabaran, dengan toleransi yang tinggi, itu penuh dengan kesadaran masyarakat untuk masuk Islam. Tetapi dalam konteks ini berbeda. Jadi penduduk yang beragama Islam di Andalusia pada saat itu dipaksa untuk masuk ke agama yang lain atau harus keluar dari bumi Andalusia. Maka di tahun tersebut terjadilah hijrah besar-besaran kaum muslimin Andalusia pergi ke Afrika Utara. Nah, di sini Ananda ada banyak sekali pencapaian yang dapat kita lihat dari perkembangan Islam di Andalusia, ya. Karena apa? Dari awal merintisnya Tariq bin Ziyad sampai runtuhnya Andalusia itu lebih dari 7 abad, ya. Jadi kalau kita bayangkan ini sangat banyak sekali baik itu dari ilmu pengetahuan ataupun arsitektur yang ditinggalkan. Nah, di sini ada beberapa capaian di bidang ilmu pengetahuan. Ini ada di bidang filsafat, ilmu kedokteran, astronomi, dan banyak pencapaian-pencapaian yang lain. Kemudian di bidang seni, nah kita bisa melihat betapa luar biasanya arsitektur dari tokoh-tokoh Islam, ya, yang menjadi ciri khas bagi umat muslim, ya. Jadi itu ada ciri khasnya tersendiri. Nah, ini contohnya kita bisa lihat ada masjid katedral, ya, di sini yang sampai saat ini masih kita jumpai. Ini semoga Anda bisa suatu saat menginjakkan kaki di sana untuk melihat secara langsung bukti sejarah peradaban Islam di Andalusia. Kemudian ini ada Medina Az-Zahra. Jadi ciri khas dari peninggalan Islam di Andalusia itu ada kemiripan, ya. Jadi ada bangunannya itu seperti warna-warni dan terjadi 2 warna, ya. Kemudian kembali ke pembahasan yang tadi, ada Medina Az-Zahra. Kemudian ada juga peninggalan lain, ada ini Istana Granada, ya, Istana Granada yang tadi Bu Syada jelaskan, Istana Alhambra, ya, yang berpusat di Granada. Ada Menara Giralda, ya, yang sampai saat ini masih ada.
Nah, ini Alcázar Sevilla, kita bisa lihat detail arsitekturnya yang luar biasa, bahkan menjadi kekaguman bagi seluruh masyarakat dunia ya, tentang detail dari arsitektur yang ada di sana. Nah, ini benar-benar dari arsitektur kaum muslimin. Ini Torre del Oro, jadi suatu benteng pertahanan juga yang dibangun akhir abad 13. Itu beberapa contoh dari peninggalan Islam di Andalusia dari bidang seni dan arsitektur. Bidang ekonomi kita juga bisa melihat bahwa Andalusia itu berkat kesuburan tanahnya, baik pertanian, perdagangan, serta industri sangat maju. Nah, kemudian pada saat masuknya Islam ke Andalusia sampai berkembangnya itu juga sangat pesat. Terlebih di dalam Islam juga ada ketentuan tentang zakat, sedekah, dan ini juga menjadi pendorong suksesnya kemajuan di bidang ekonomi. Di bidang sosial budaya, ini masyarakat Andalusia itu merupakan masyarakat yang majemuk dari komunitas Arab, kemudian komunitas Yahudi, Kristen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari semua komunitas ini memberikan sumbangan intelektual budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, pembangunan fisik Andalusia sampai pada kemajemukan masyarakat. Nah, di sini saling sinergi. Jadi dari segi arsitekturnya juga maju, ekonomi juga akan mendorong, dari bidang sosial budaya juga akan semakin maju. Nah, ini sekarang keteladanan yang dapat kita petik dari Islam di Andalusia. Kalau kita lihat tadi, Islam di Andalusia telah bertahan lebih dari 7 abad dan bisa runtuh. Ya, apa yang menjadi sebabnya? Tadi diantaranya karena terjadinya konflik internal maupun konflik eksternal. Yang menjadi landasan pertama adalah konflik internal. Jadi ketika dalam tubuh keluarga atau dalam tubuh kerajaan Islam itu terjadi konflik perebutan wilayah, kemudian perebutan kekuasaan, itu sangat menjadi sebab rapuhnya ukhuwah atau rapuhnya keeratan hubungan, sehingga tidak lagi kuat menghadapi tantangan dari pihak luar. Terlebih tadi ada faktor lain dari kerajaan Kristen yang terus mengupayakan untuk menguasai wilayah Andalusia. Nah, kita sebagai generasi muslim juga tidak hanya berbangga dengan kemajuan Islam di Andalusia, tapi kita juga harus bisa memetik hikmahnya bahwa apa yang kita perjuangkan saat ini itu mungkin juga belum seberapa dan harus kita tingkatkan lagi. Nah, kemudian keteladanan yang lain dari peradaban Islam di Andalusia bahwa perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam baik Musa bin Nusair, Tharif bin Ziyad, Tharif bin Malik itu merupakan perjuangan yang luar biasa, ya. Dan yang dilakukan itu atas dasar benar-benar berjihad untuk memperjuangkan agama Islam. Nah, kemudian kita juga sebagai generasi muslim itu juga harus menjalin ukhuwah yang erat, ya, sehingga hubungan harmonis antar manusia, antar keluarga, antar penguasa atau yang dipimpin, pemimpin yang dipimpin itu dapat berjalan harmonis. Nah, kesatuan dan persatuan para pemimpin yang di Andalusia itu memiliki visi yang sama untuk memajukan ilmu pengetahuan. Nah, yang bisa kita ambil hikmahnya apa? Bahwa kita semua itu harapannya dapat meneladani apa-apa yang dilakukan oleh para pejuang Islam yang telah dicontohkan, sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati, bisa melihat buktinya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Ananda, mungkin untuk penjelasan materi kali ini Ibu cukupkan sekian, semoga bermanfaat dan tetap semangat terus belajar bertolabul ilmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.